Ya, pemirsa, pemerintah Indonesia siap menyambut perluasan investasi Apple di Indonesia. Hal ini disampaikan usai CEO Apple, Tim Cook, bertemu secara khusus dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, di mana pemerintah sendiri berharap Apple bersedia membangun pabrik iPhone di Indonesia. Kedatangan CEO Apple Tim Cook disambut hangat Presiden Joko Widodo dan jajaran menteri kabinet terkait. Dalam pertemuan khusus tersebut, pemerintah berharap perusahaan Apple International bersedia membangun pabrik produk Apple dan iPhone beserta teknologinya di Indonesia. Selain itu, Tim Cook juga berharap mampu meningkatkan investasi di tanah air, khususnya dalam peningkatan tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN produk Apple di Indonesia. Terlebih lagi, Indonesia merupakan pasar besar bagi produk-produk Apple selama ini. Di hadapan Presiden Jokowi, CEO Apple juga berkomitmen untuk membangun 4 Apple Developer Academy Indonesia, di mana sejauh ini Akademi Apple sudah ada di Batam, Tangerang Selatan, Surabaya, dan akan membangun akademi di Bali dengan total investasi mencapai 1,6 triliun rupiah. Dari Jakarta, IDX Channel. Ya, sementara itu CEO Apple Tim Cook menegaskan bahwa Indonesia merupakan pasar yang sangat penting bagi perseroan. Dan kita tahu pertemuan Tim Cook dengan Presiden Joko Widodo secara khusus membahas komitmen peningkatan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN bagi produk Apple di Indonesia serta peningkatan investasi di Indonesia. CEO Apple Tim Cook mengaku sedang melakukan perbincangan bisnis dengan pemerintah Indonesia di mana bos raksasa elektronik Amerika Serikat tersebut juga meyakini bahwa Indonesia saat ini merupakan salah satu pasar yang sangat penting bagi Apple. Tim Cook juga membahas pembukaan Apple Developer Academy yang saat ini sudah ada di Batam, Tangerang Selatan, Surabaya, dan yang terbaru ada di Bali. Sejauh ini Apple menggelontorkan dana 1,6 triliun rupiah untuk membangun 4 Apple Developer Academy. Indonesia is a very important market for us, and I had a great conversation with the president about our commitment to the country. Fourth Developer Academy, we just announced it yesterday. This one will be in Bali. We couldn't be more excited to how the 3 have already performed, graduating thousands of people and being able to create apps for the App Store that appeals not only domestically but abroad as well. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini melirik peluang investasi Apple di Indonesia sudah hadir bersama saya di studio IDX Channel Bapak Nainul Huda. Beliau adalah Direktur Ekonomi Digital Selios. Ya, halo, selamat pagi Mas Nainul. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir di studio. Sama-sama. Ini perbincangan yang menarik kalau kita bicara mengenai Apple. Siapa sih yang tidak mengenal Apple dan produk-produknya begitu di dunia? Bahkan ini pemiliknya, bosnya datang sendiri ke Indonesia, Tim Cook yang sudah berbincang langsung dengan Presiden Joko Widodo. Tapi sebelum membahas lebih jauh, bagaimana sih review Anda nih terkait dengan iklim investasi Indonesia? Sejauh mana sih Indonesia benar-benar masih menjadi primadona investasi bagi investor global? Ya, kalau kita lihat data, Ya. memang terjadi kenaikan, Mas. Jadi kita melihat data dari terjadi kenaikan. Oke. Dan di kuartal 3 tahun 2023 itu kenaikan mencapai 16%. Oke. Tapi sayangnya nih di kuartal 4 di tahun 2023 kemarin, Oke. itu pertumbuhannya melemah menjadi 5,3%. Artinya ada pertumbuhan tapi melemah dibandingkan dengan kuartal 3 tahun 2023. Ya, ya. Jadi memang masih menjadi primadona walaupun memang ada faktor-faktor lainnya gitu kan. Ada faktor geoekonomi global dan sebagainya yang saya rasa itu juga berpengaruh terhadap iklim investasi di semua negara termasuk Indonesia. Oke, yang terhangat kita tahu ini Tim Cook datang ke Indonesia, tadi sudah disampaikan informasinya begitu. Anda melihat bagaimana dengan pembahasan bisnis nih secara langsung begitu ya dengan pemerintah Indonesia. Anda melihat potensinya, peluangnya juga bagi Apple. Apakah ini ada peluang yang mereka menanamkan benar-benar investasi secara langsung kah dalam artian mungkin membangun pabrik atau lebih pada pengembangan tadi Apple Academy saja kah? Ya. Kalau kita lihat data, sebenarnya kan Apple ini kan sangat bersaing ya dengan beberapa produk dari telekomunikasi lainnya gitu. Ada Samsung dan sebagainya gitu. Nah, ketika pada tahun 2023 memang Apple ini bisa awalnya menguasai pangsa pasar di China. Oke. Nah, tapi di akhir tahun 2023 hingga awal tahun ini memang terjadi penurunan yang cukup signifikan untuk pasar
Apple di China sendiri. Nah, jadi ini sangat menarik sekali ketika Apple ini ingin memindahkan pasar utamanya mungkin bukan di Cina tapi di negara-negara berkembang lainnya. Nah, salah satunya mungkin Indonesia jadi salah satu tujuan untuk bisa memasarkan barangnya lebih jauh. Itu dia. Seberapa menarik atau faktor-faktor apa saja yang menjadi trigger akhirnya Tim Cook begitu hadir secara langsung ke Indonesia? Apakah ya itu tadi potensinya menandakan menjadi suatu hal yang sangat positif nanti ke depan? Iya, Kak, sebenarnya itu Tim Cook juga menyampaikan bahwa Indonesia merupakan pasar yang penting bagi mereka gitu kan. Karena memang kalau kita lihat perpindahan konsumen ya di China ini mungkin akan dialihkan kepada negara-negara yang memang berkembang, khususnya di negara ASEAN gitu kan. Nah, ini kalau saya lihat seperti itu. Nah, kalau kita melihat dari sisi investasinya, Mas Pras, ini masih saya bisa bilang mungkin ya kita bisa bilang bahwa harapan bersama bahwa Apple ini mempunyai pabrik di Indonesia. Betul. Bukan pabrik handphone secara keseluruhan, tapi minimal ada komponen yang bisa dibuat di dalam negeri. Kalau kita lihat kan sekarang ini kan memang di TKDN Apple tuh mencapai 30-35% gitu kan. Harapannya itu bisa dinaikkan lagi jadi 40-45% dengan ya kandungan TKDN-nya yang berupa hardware. Kalau selama ini memang kalau kita lihat kandungan TKDN yang disertakan Apple itu lebih banyak ke software maupun soft skilling seperti Apple Academy dan sebagainya. Karena itu masuk ke komponen TKDN dalam pengembangan SDM gitu kan. Nah, kita harapkan mereka jangan lagi dong mengadakan hal yang seperti itu, tapi mereka bisa membuat minimal pabrik baterainya lah dibuat di Indonesia. Oke. Nah, kalau kita coba bandingkan dengan China tadi yang memang menjadi pangsa utama Apple sebelumnya, kalau Anda katakan tadi sudah mulai ada penurunan. Indonesia sendiri bagaimana potensinya begitu? Apakah memang peluang untuk mereka sama kondisinya dengan yang dialami ataupun dirasakan China dengan pembangunan pabrik di sana begitu? Kita juga bisa mengarah ke sana. Jadi tidak hanya mungkin oke lah TKDN akan ditingkatkan, tapi kan banyak komponen-komponen handphone juga dong yang bisa dibuat di Indonesia. Ya. Kalau saya lihat sebenarnya pasar Indonesia ya dibandingkan dengan China mungkin ya China karena penduduknya sangat besar sekali gitu kan. Tapi di Indonesia sendiri memang pertumbuhan kelas menengahnya cukup besar. Betul. Pertumbuhan kelas menengah cukup besar. Kemudian kita juga beranjak dari negara dari low middle income country jadi high middle income country yang menandakan bahwa ya pendapatan masyarakat Indonesia lebih baik dibandingkan beberapa tahun yang lalu gitu kan. Nah, ini bisa menjadi sinyal bagi Apple untuk bisa memasarkan produknya lebih gitu kan. Nah, apabila Apple bisa masuk ya, TKDN ditambah dan sebagainya, saya rasa potensinya sangat besar sekali, Mas. Oke. Kita lihat. Nah, bicara mengenai TKDN sendiri, sebenarnya yang sudah disupport bagi Apple sendiri begitu untuk produk-produk handphone ataupun gadget lainnya itu di bagian yang mananya sehingga ini ada potensi mungkin ditambah lagi kemudian nanti kan ada ya kita ujung-ujungnya yang pasti kan ada investasi langsung di sana kemudian penyerapan tenaga kerja tentunya. Ya, kalau kita melihat gitu ya, kalau kita lihat yang masih banyak diandalkan oleh Apple dalam TKDN memang dalam pembangunan SDM-nya. Apple Academy itu termasuk salah satu komponen pembentuk TKDN. Terus kemudian software yang dia diisi oleh bahasa Indonesia itu juga termasuk komponen dalam TKDN gitu. Nah, tapi yang kita harapkan adalah lebih dari itu sebenarnya. Betul. Bahwa ya jangan cuma ada software yang dari Indonesia ataupun SDM yang dari Indonesia, tapi juga ada hardware yang dibuat di Indonesia. Minimal baterai ya Mas, saya nggak muluk-muluk satu handphone itu dibuat di Indonesia, tapi untuk komponen saja itu bisa mendatangkan multiplier effect yang cukup besar bagi ekonomi kita. Nah itu dia, langkah apa yang harus dilakukan oleh pemerintah sehingga bisa menjadi daya pikat tentunya bagi Apple untuk bisa menanamkan modal ataupun investasi mereka di Indonesia? Ya, tentu kita akan melihat competitiveness dengan negara lain. Jadi kalau kita lihat dalam beberapa pemberitaan gitu kan ya, Apple ini ketika sinyal pasar di Cina melemah gitu kan, mereka berencana untuk menanamkan investasinya di negara lain. Tapi sayangnya Indonesia itu hanya kebagian di Apple Academy-nya saja. Vietnam itu jadi salah satu negara yang mungkin bagi Apple itu bisa jadikan salah satu negara tujuan investasinya gitu kan. Karena kalau kita lihat dari beberapa ya indikator aja lah.
seperti Innovation Index dan sebagainya, Vietnam tuh lebih unggul sebenarnya daripada Oh, Indonesia gitu. Makanya Indonesia meskipun SDM-nya juga cukup banyak dan sebagainya yang bagus-bagus kualitasnya lebih bagus dari Vietnam, tapi Innovation Index-nya itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan Vietnam gitu. Nah, itu yang indikator satu. Indikator lainnya banyak sekali seperti indikator kebijakan. Oke. Saya rasa kebijakan di Indonesia juga masih sangat ya bisa bilang masih belum efektif Mas Pras. Gitu. Jadi contohnya saja kebijakan untuk super tax deduction aja. Super tax deduction ini Indonesia ini masih belum banyak yang manfaatkan loh. Oh. Padahal itu untuk bagi perusahaan yang bisa melakukan inovasi, riset dan sebagainya Iya. itu diberikan keringanan pajak yang lebih gitu. Betul. Perusahaan di Indonesia itu belum memanfaatkan hal tersebut. Mungkin karena beberapa hal kayak pengurusannya ribet dan sebagainya, syaratnya juga berlebih dan sebagainya. Betul. Berlibat dan sebagainya, yang itu saya rasa itu akan menjadikan minat perusahaan untuk memanfaatkan super tax deduction itu turun. Iya, karena ini sudah banyak sekali akhirnya harapan-harapan yang muncul ya dengan adanya pertemuan Tim Cook dengan Presiden bahwa Apple benar-benar melirik Indonesia nih ya sebagai salah satu mungkin basis lah produk salah satu komponennya saja. Kalau misalnya tadi Mas Nailo bilang baterainya saja ini udah sangat memberikan satu hal yang luar biasa sekali bagi peningkatan teknologi tentunya bagi Indonesia dan juga tenaga kerjaan Indonesia. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan sejumlah data untuk Anda. Kita akan cermati yang pertama, angka pengiriman dari telepon seluler di kuartal 1 2024. Secara global ada pertumbuhan sekitar 7% seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Sementara untuk angka pengiriman ponsel iPhone ini justru mengalami tekanan minus 10% secara global begitu ya. Data dari Bloomberg. Kemudian total pengapalan dari produk Apple sendiri di kuartal 1 2024 50,1 juta unit, sementara dibandingkan dengan kuartal 1 tahun 2023 55,4 juta unit. Memang seperti yang mungkin tadi sudah disampaikan oleh Mas Nailul, ada penurunan di pangsa pasar produk Apple juga di global khususnya China tadi. Kemudian penguasaan pasar iPhone di dunia itu sekitar 20,7% per kuartal 1 2023. Tapi di kuartal 1 tahun 2024 ini menurun menjadi 17,3%. Nah ini menarik kita cermati. Langsung saja kita bahas lagi bersama dengan Mas Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital Selyos. Nah data-data yang menarik untuk dicermati. Dari sisi produksi, angka pengiriman ponselnya sendiri, Apple ini memang tengah mengalami penurunan kinerja begitu. Nah, Anda melihat apakah ini menjadi bagian dari strategi juga akhirnya ya bagi perseroan untuk mencari pangsa pasar baru kah akhirnya mungkin masuk ke Indonesia nih? Ya, seperti saya sampaikan Mas Pras. Jadi memang kalau kita lihat pasar Cina ini kan terbesar juga bagi Apple gitu kan. Kemudian di sana ada isu beberapa perusahaan tuh untuk melarang penggunaan produk Apple bagi ya internal perusahaan karena sifat rahasia data dan sebagainya yang mereka takutkan seperti itu. Nah, ini national yang security lah yang kemarin sempat national security yang produk Apple akhirnya beberapa perusahaan melarang penggunaan produk Apple gitu kan. Nah, ini yang menyebabkan ya akhirnya Apple harus mencari pangsa pasar baru dong. Karena tadi saya sampaikan juga bahwa pangsa pasarnya turun dari 20% jadi 17% saja. Betul. Gitu. Itu kalah dengan ya perusahaan handphone global lainnya gitu. Nah ini yang saya rasa sebenarnya salah satu alasan kedatangan tim Cook itu di situ gitu. Bahwa ini loh Apple bisa dan ingin berkomitmen pengembangan handphone di Indonesia walaupun masih Apple Academy gitu kan. Yang kita sayangkan juga sebenarnya Mas Pras. Itu dia. Saya juga mencoba mencari benang merahnya tuh di mana begitu. Kenapa hanya Apple Developer Academy sementara kita kan ya dengan beragam kemudahan investasi, kemajuan kinerja investasi kita yang terus bertumbuh kan seharusnya ini tidak menjadi kendala dong bagi investor global untuk melirik ataupun membenamkan investasi mereka. Atau karena teknologinya kah, kesiapan Indonesianya kah yang mungkin belum, ya kalau kita lihat dari sisi pribadi begitu, dinilai belum
sesuai dengan harapan mereka begitu, khususnya Apple? Iya, kalau kita lihat data Global Innovation Index, Ya. peringkat Indonesia itu jauh di bawah dengan negara-negara lainnya seperti Vietnam, Oke. Malaysia, bahkan Thailand. Gitu Iya, kan. iya. Jadi kita memang di dalam bidang inovasi itu masih kalah gitu kan. Oke. Pun dalam bidang ya bisa dibilang competitiveness dengan negara lainnya. Kalau kita lihat masalah lahan saja, masalah lahan saja di Indonesia ini kan ketika ada pabrik mau bangun di suatu tempat harganya langsung meningkat gitu. Betul. Nah, tapi kalau kita bandingkan dengan Vietnam misalkan dengan negara sosialisnya, pemerintah bisa mengatur tanahnya dengan ya dengan otoriternya gitu Yes, kan. yes. Otoritasnya gitu, saya rasa itu akan jadi kemudahan bagi perusahaan asing untuk menanamkan investasinya di Vietnam gitu. Nah, dari situ aja kita bisa melihat sebenarnya Mas Pras. Itu dia. Kenapa sih belum ada Apple belum berkeinginan untuk membuat pabrik di Indonesia? Menurut Anda sudah cukup tidak sih Apple Developer Academy saja begitu harusnya, atau mungkin lebih jauh lagi benefit yang bisa didapatkan Ya. Indonesia? Benefit yang didapatkan dari Apple Academy itu kita nggak bisa mungkiri juga, itu sangat besar sekali gitu kan, bahwa ada developer Indonesia yang memang terbantu dengan adanya Apple Academy gitu kan. Oke. Nah, tapi satu sisi dari sisi multiplier effect tentu kita bisa berharap gitu ya, bukan bisa ya, tapi kita berharap gitu Ya. kan. Berharap Apple ini bisa membangun salah satu pabrik komponennya di Indonesia gitu. Itu yang paling utama harusnya. Ya syukur-syukur bisa bangun salah satu produknya, Ya. iPhone ataupun iPad atau sebagainya gitu. Betul. Yang saya rasa ya kalau dipaksakan juga sebenarnya pemerintah juga bisa memaksakan hal tersebut gitu kan. Nah, tapi satu sisi juga sebenarnya ya tidak perlu pemerintah ini memaksakan pabrik iPhone itu dibuat secara 100% di Indonesia gitu. Oke. Karena satu sisi juga ketika itu dipaksakan 100%, itu juga akan ya ketika belum siap juga akan menjadi cost juga bagi Apple sendiri gitu kan. Pun ketika ada kemarin ada impor yang paling banyak kan impor dari iPhone gitu kan. Betul. Ketika ada muncul wacana larangan impor produk Apple, itu juga salah juga gitu kan, karena pasti akan menimbulkan black market dan sebagainya gitu kan. Makanya ini juga harus hati-hati nih pemerintah, jangan sampai memaksakan untuk pembangunan pabrik ini secara 100% gitu kan. Oke. Kita melihat dari sisi kesiapan dari domestik, dari sisi inovasinya, SDM-nya, kebijakannya, Betul. hingga infrastruktur lahan dan sebagainya itu harus siap terlebih dahulu gitu. Iya, iya, iya. Nah, ini yang kita harapkan dari Apple Academy ini sebenarnya bukan cuma ngajarin jadi software aja, desain software ya, sorry ya, Oke. developer software, tapi kalau bisa itu bisa mengarah kepada pembuatan komponen dalam handphone gitu. Mungkin bisa kerjasama dengan SMK di Indonesia yang Oke. saya juga sudah siap secara infrastruktur. Ah, itu dia, berarti memang ada keterlibatan dari generasi muda kita lah, dan tadi Ya. mungkin dari STMK, SMK tadi begitu, kemudian universitas yang diajak untuk bekerja sama dari sisi pemanfaatan teknologi yang dimiliki Apple begitu, ataupun ada transfer teknologi di sana. Ya. Nah, Anda melihat potensinya sendiri Indonesia, lagi-lagi kalau kita bicara SDM-nya sendiri bagaimana? Ya, kalau kita bandingkan ya, kita bandingkan dengan SDM Vietnam, Ya. kita nggak kalah sebenarnya. Oke. Kita nggak kalah. Nah, terus kemudian kalau kita bandingin sama Singapura kita kalah jauh gitu kan. Ah, Tapi baik. kalau kita bandingkan dengan Vietnam itu kita secara SDM kita mungkin nggak akan kalah gitu kan. Terus kemudian kalau kita lihat sebenarnya yang jadi sisi kan technological readiness-nya, Yes. kesiapan teknologi kita Betul. sendiri gitu kan, dimana ya di Indonesia aja kan untuk internet aja kan masih sangat lambat gitu Mas Pras. Jadi pengembangan teknologi sangat lambat. Kemudian kalau kita lihat pengembangan 5G pun, kita kalau lihat peta 5G global itu tuh kita masih banyak yang belum terjangkau 5G gitu. Oke. Artinya adalah dari sisi kesiapan teknologi, kesiapan internet dan sebagainya, tentu produk Apple dari pasti kan mengandalkan teknologi banget gitu. Betul. Ketika teknologi itu belum siap ya tentu saja Apple nggak akan melirik Indonesia sebagai salah satu destinasi investasi mereka. Ya, dampak dari Tim Cook yang berkunjung ke Indonesia, meskipun tadi baru lebih kepada Apple Development Academy begitu. Bagi persaingan bisnis di industri telekomunikasi sendiri seperti apa? Ya, kalau kita lihat sebenarnya persaingan bisnis di teknologi ini kan cukup ketat ya. Yes. Kita
nggak melihat satu produk itu menguasai 50% dari pangsa pasar di Indonesia. Oke. Gitu kan. Kita masih melihat Apple, Samsung, terus kemudian Oppo dan sebagainya jadi salah satu ataupun menjadi pemain yang tidak terlalu dominan di Indonesia. Oke. Gitu. Jadi saya rasa persaingan akan cukup ketat terlepas dari kedatangan Tim Cook atau tidak gitu kan. Yang jadi persoalan adalah ketika ya harusnya ketika pabrik-pabrik lainnya gitu kan itu ataupun sudah membuat pabrik Betul. di Indonesia gitu kan. Iya. Produsen handphone itu sudah membuat pabrik di Indonesia itu yang kita harapkan sebenarnya juga adalah Apple melakukan hal yang serupa. Gitu. Betul. Ya mungkin ya bisa saja jadi untuk pembuatan baterai dan sebagainya gitu kan, baterai iPhone itu bisa dilakukan di dalam negeri gitu kan, sehingga tidak ada lagi kecemburuan antara produsen ini ketika iPhone ini kok nggak punya pabrik di Indonesia tapi bisa menjual dengan TKDN lebih tinggi dibandingkan dengan aturan gitu kan. Ini yang seharusnya kita harapkan bahwa ya Apple ini bisa membuka pabrik di dalam negeri. Minimal untuk meningkatkan TKDN-nya, nggak sampai 100% tapi minimal meningkatkan TKDN-nya hingga 40-45%. Itu harapan kita semua sebenarnya. Ya, tapi kalau kita lihat demand sendiri kebutuhan masyarakat kan terhadap ponsel ini bisa dikatakan sekarang hampir semua penduduk lah Indonesia sih sudah punya handphone lah, bahkan ada yang 2 unit begitu kita punya. Nah, Anda melihat bagaimana demand kemudian harga ini masih sensitif gak sih buat masyarakat kita? Ya, kalau kita lihat demand-nya kita bagi kategorikal ya. Ya. Mas, ya. Kita segmentasinya juga kita akan bagi sebenarnya gitu kan. Menengah ke bawah itu memang HP-HP yang nggak cukup terkenal gitu. Ya. Tapi kalau untuk menengah ke atas memang HP-HP flagship yang dia sudah teruji kualitasnya, kemudian juga permintaannya secara global tinggi gitu kan, seperti iPhone, kemudian Galaxy, Samsung dan sebagainya. Itu saya rasa itu akan tetap meningkat seiring dengan kenaikan kelas menengah kita gitu kan. Tapi ya untuk HP-HP yang dia murah pun tetap ada gitu kan. Nah, ada salah satu fenomena menarik bahwa di Indonesia iPhone itu jadi salah satu sosial juga Mas Pras. Oh, oke. Ya, kalau saya bilang banyak sekali masyarakat yang akhirnya ketipu kan produk-produk iPhone palsu. Oke. Ini juga sebenarnya harus jadi perhatian juga sama tim Apple juga bahwa kehadiran Apple palsu ini juga akan membawa efek negatif ke mereka. Yes, gitu kan. betul. Nah, makanya untuk mempermudah mereka menjual iPhone yang asli, itu ya mereka meningkatkan TKDN dalam negeri sehingga diberikan kemudahan untuk menjual barang di domestik gitu. Sehingga harapannya saya sih sebenarnya ketika TKDN naik, handphone itu harganya lebih murah, Apple gitu kan, lebih sedikit lah barang-barang untuk iPhone yang imitasi, refurbish dan sebagainya gitu Mas. Betul, karena semuanya sudah ada di sini begitu dan produknya bisa dibuat di sini misalnya. Bayangin itu kerugian sampai miliaran loh. Iya. Produk iPhone. Betul, karena didatangkannya juga secara ilegal juga kalau kita lihat begitu ada beberapa yang seperti itu. Nah, terakhir bagaimana Anda melihat Apple di Indonesia begitu? Apakah benar-benar akan berdampak signifikan terhadap ekonomi kita kah, dunia investasi kita kah, atau biasa saja karena memang belum berinvestasi secara langsung kalau Anda katakan tadi terhadap komponennya sajalah di Indonesia. Kalau pengembangan SDM, saya rasa kehadiran Apple Academy itu membawa efek yang positif. Kan. Tapi kalau untuk ya multiplier efek ke ekonomi secara langsung, penyerapan tenaga kerja dan sebagainya, saya rasa kita belum melihat multiplier kehadiran dari Apple ya, multiplier efek yang cukup signifikan. Kecuali mereka mau bangun pabrik di Indonesia. Minimal, tadi saya sampaikan berkali-kali, minimal nggak usah lah satu handphone itu buat Indonesia. Tapi minimal komponennya saja. Satu komponennya saja di Indonesia. Baik, kita tunggu saja nih. Semoga ada kabar baik, niat baik juga nih dari tim Cook dan teman-teman di Apple gitu ya untuk bisa menanamkan modal ataupun investasi mereka di Indonesia. Baik Mas Nailul, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Dan pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.